Ih, harus mirip. Harus mirip. Kamu ngerjain orang tua ya. Coba membaca dulu. Membaca gimana? FIFA RRQ. FIFA RRQ. Let's go. Gimana sih jalan kita? FIFA RRQ. FIFA RRQ di hati kita. FIFA RRQ. FIFA RRQ di hati kita. Hey. Ada Digi, tak ada Yujong, tak ada Sumpah ini orang main drum kayak Ranger Mas. Kenapa? Out of tempo, out of beat. I'm so sorry. Oke. Kita sudah masuk ke dalam dan pink dan lagi-lagi telur atau burung kecil Digi yang sudah dihilangkan di band nggak boleh main, dan Esmeraldanya yang kali ini dari Bermesko juga sudah di respect band langsung karena Esmeraldanya rusuh banget dari Arcepen. Iya, habis MVP langsung di band. Selina juga tidak ada. Luzong kali ini dibuang. Dan aku Kenapa? Tarik nafas dulu. energiku ini udah mulai berkumpul lagi. Oke. Energi. Jadi buat RRQ Housing adalah ketika mereka melihat tadi mereka bisa mendapatkan Brody di second and third pick, mereka bakal melepasin Brody sekali lagi, yang dimana memang itu tidak menjadi target prioritas band buat Burmisko. Ini aku lagi buka DM juga lihat Ada meme ya. Kalian udah pada nge-tag Boy, pengucap sama Wawa. Gue langsung ya. FIFA. Teman-teman yang telah memberikan tips-tipsnya menghibur kita ya. Mereka tuh kreatif banget loh. Kreatif loh, nggak biasa loh. Tapi ada Zilvana Onana. Under RRQ Hazifana na. Menurut lo ya? Ya, Ini maaf. Isun Sin atau Cloud? Menurut gua Isun mereka Sin. bakal pakai Isun Sin atau Cloud? Isun Sin. Mereka kalau ambil Cloud ini sih, wah, Isun Sin dan Cloud. Bisa jadi tapi nggak barengan sih. kayaknya agak terlalu greedy nggak sih? Iya, gue pick nggak sih? Isun Sin loh. Soalnya di Isun Sin tuh pasifnya juga lumayan ini ya, 70-100% ya. 70% yang pertama setelah pergantian pedang atau pergantian Iya, melee range ya. Iya, yang hit keduanya itu 50-70% enhance attack damage. Ini Isun Sin sama lapu-lapu. Mbak. Iya, lapu-lapu. Brody, iya, Brody, Enggak, soalnya memang tadi Brody kira mereka bakal mau ngelepasin Brody karena tadi sebelumnya mereka ngelepasin Brody. Ya udah ambil Isun Sinnya. Iya, jujurnya lah dia bilang. Ambil. Go Albert. Yang T-nya 3. Yang di komen. Albert. Isun Shin, Aku tahu kok. Albert Loi. Isun Shin Chong. Atau Albert Loi. yang pasti YSS. YSS. Satunya siapa? Yes. Yi Sushi. Aku sih ini sih Loi sih. Oh iya. Aku sih Show. Ciao. Wah. Ada apa ini? Konetenya 3. Konetenya 3, bener nebak, dapat 5 juta dari Momochan. Baik. Kan dia approve oleh kalau katanya. Maaf ya, kita langsung ditutup pintunya karena terlalu semangat. Yes. Hey guys, aduh Atlas ternyata. Oke. Ada Atlas, berarti memancing buat pakai Purify. Alright. Tapi masih ada Priceless, bisa tamu di sini ya. Atlas tipis sih tapi. Bisa lah, dicicil awal-awal lah. Pakai hero army aja loh, ganggu. Ada Sylvana, ada satu lagi. Aduh, Lumia di band bro, baru aku punya rame bro. Bro, dia lagi lu. Kamu sih lebih Loi tadi daripada Tapi apa? tapi ya nggak apa-apa. Oke, berarti satu support lagi yang bakal dibuangkan. Siapa dia, Rafaela? Satu support lagi yang bakal dibuang, Rafaela kayaknya enggak sih. Loi atau malah side-nya Elis? Ya Elis. Bisa? Elis. Atau malah yang tebel-tebel? Belerik. Belerik kan? Atau mungkin Sayang. iya, Baxia. Kita cari. Oh, weng. Oh iya, Wen. Oh, weng. Udah sih, feeling gue nih side-nya sama-sama kuat. Sumpah aku Ini backup damage sih kayaknya. Ini gara-gara semua hero bisa keluar. Ini sudah
pushernya cuma dari si Chow. Satu lagi saya yang kuat. Finn semangat. Ayo Calvin, Ayo leader kita semangat. Finn si pencuri lor. Yes. Let's go. Ke laut. Ke laut. Ya tak ke laut juga sih, Momon-chan tak ke laut juga. Ke laut. Laut. Ke laut aja, ke lautnya. Tapi nice. Kayak busuk. Jadi side-nya Bro Dodi. Kita mau main. Iya, mereka bisa sih. Campur, bro. Nggak ada one-man soalnya. Kecil banget tuh loh guys. Guys. Bermain school butuh support sih. Support Pasti defense. Jadi aku juga berpikir Arakiyoshi itu pakai Kagura. Ransom. Wah, hari itu Oke. Sumpah ini bermain school ya, mematahkan semua tebakan aku. Gue tahu hero apa itu bro. Min Sitar. Wah, lemon ya. Tapi itu hero gak punya damage sih sayangnya. Iya Iya, sayangnya. Kepada itu Kayak dan Farah clear ini Mitsubishi dia ya? lama. Iya, itu dia. Iya, lama itu kalau dia cepet enak. Bruno? Oh, Tiga. Oh my god. Ayo orang. Baru kita bahas. Dan gue kayak dia takut tiba-tiba Oh my God. kayaknya Min Sitar enak deh. Harit bakal kekunci banget dan dia terakhirnya Kagura. Jadi sisit Arakiyoshi dengan pipikan yang di luar bakal manusia dan mungkin Cornet akan masuk ke Ararki abis ini ya. Boleh. Natalia. Oh, Natalia. Oke. Min Sitar karena emang kalau tadi gue mikirnya kayaknya yang pakai Chow dia udah pasti banget R7 dan satu lagi adalah Lemon yang menurut gue bisa semua hero apapun hero yang dia pakai, bahkan dia pakai Bellery kayak hitungannya juga sebenarnya untuk farming, untuk membersihkan minion lama, tapi at least dia bisa mempertahankan lane-nya dan dapetin levelnya, XP-nya yang dia incar untuk dapetin level 4 dan Min Sitar menurut gue pilihan yang cukup baik juga ketika kayak gini. Ya, anggaplah flicker dari si siapa atasnya terus kena ultinya Min Sitar bisa apa? Ini ya kita udah kayak gue tahu satu hero. Iya. Min Sitar terus kita berdua kayak nggak mungkin nggak mungkin. Arki gue langsung Ngepick. Gila. Aduh ya. Kamu udah boleh ini sih Boleh, jadi partnernya James. Udah boleh ngelamar langsung. Boleh. Oke teman-teman yang mau untuk Koriki. coach Cornet ya bisa tolong. Min Sitar ini bagus untuk tim dengan agresivitas tinggi karena dia bakal dapetin koinnya banyak, goldnya banyak. Iya. Dengan Ibu pasifnya langsung dia. nge-WA gua. Well done, Dan. Oke, terima kasih. Coach Cornet is here, brother. Gila, Let's go, gila. Jason. Last game-nya. Let's go, RRQ. Smash them. Kalian masih bisa untuk mengamankan game yang terakhir, game 5. RRQ melawan Burmesco. Harus 3-2 untuk RRQ. Masih setuju, Momon-chan dan Obawa? Setuju banget. Viva RRQ. Udah main kita fokus daripada ini. Ya clear dengan cukup cepat di area mid-nya dari tim QC. Dari QC sendiri. Oh ini Brody jungler ya. Iya. 2-3 orang Iya, menuju Brody. ke arah satu Little Wanderer, Albertnya masih dari Retribution. Dan kita akan melihat di sini Albertnya yang masih bisa untuk farming aja, dibantu juga dengan Psycho. Luar biasa ini Lemon. Ya, itu kan kayak yang tadi kita bahas juga permasalahan memang dari Min Sitar adalah dia cukup lambat dalam membersihkan, Cukup lambat, apalagi ada Natalia juga Iya. yang benar-benar ini ngeganggu juga pergerakan dari Lemonnya. Benar-benar mulai dibantu juga pastinya oleh seorang Psycho. tuh lihat lambat banget. Tapi pemilihannya cukup baik juga sih dari Yes. Kaguranya yang punya Flea. Betul. Jadi ini tinggal gimana caranya nanti untuk team fight ya. Tinggal bagus-bagusan posisi dan bagus-bagusan timing juga sih sebenarnya ini. R7 sampai ninggalin lane-nya untuk membantu mengganggu saja tadi. Dan menuju ke arah lane-nya lagi. Dapetin XP tambahannya dan ternyata aku baru ngeh dari Lemonnya yang lebih memilih untuk di arah gold lane-nya. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari R7 ya. Tapi di bawah ada Natalia yang mengincar ke arah popok aja sudah. Iya. So dan juga Albert. Benar. Dan coveran yang diberikan oleh RRQ Host ini cukup merata banget dan bahkan memberikan pressure. Psycho ada di atas bantu Lemon. Aduh, Sebagai bottom lane-nya juga Natalia belum bisa berbuat terlalu banyak karena teammates-nya harus pulang dulu, harus recall kembali ke base. Iya, Psycho udah langsung flicker mundur daripada diambil resiko di
terdapat memori oleh seorang Ace di sudah aku bilang hati-hati. Ada execute dan juga ada satu silence dari kitnya yang sabar banget, dia nungguin pasifnya di rumputan. Kita lihat sini, masih bisa flicker, tapi turtle-nya cukup sekarat, di reset begitu aja, nggak mau dikeluarkan ultimate-nya dari seorang tim, ditahan. Dan menuju ke turtle dari tim Burmesgo, Momo-chan. Yes, dan kita bakal rotasi lagi kali ini ke area ini terlebih dahulu Burmesgo. Mereka langsung menargetkan untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama, R7. Gak bisa mengkontes dan turtle-nya akan kasih ke arah dari Burmesgo. Albert di sisi lain udah ngelihat ada nyakit kali ini mau kemana, udah ketahuan positioningnya dan bakal langsung ditumbangkan. Oh, satu hit. Untung ada crash ya. Tapi di area bawah R7-nya juga bakal ngepoking terlebih dahulu. Ada Ace tapi iya, dia nggak mau Flame Fighter sudah dikeluarkan, stunnya miss. Tidak terkena dari R7-nya walaupun masih ada flicker di sana. Hati-hati, ada corrosive strike, masih ada flicker, masih ada Shunpo juga mencoba untuk membersihkan minionnya. Masih ada gold turret protection, masih cukup tebal juga dan masih bisa dipertahankan di arah bottom lane nih ya. Sedangkan di arah atas, apakah mau di ganking? Ada Lemon juga di atas 3 orang. Tahan dulu kali Ada ya. Ruby Didi, pink callingnya mana? Belum dikeluarkan, masih dipancing-pancing dan hanya membersihkan saja. Maybe apakah kamu akan membuka untuk R7 seorang, atau kamu menunggu teman-teman yang akan hadir nanti di arah bottom lane? Ini bisa tukeran sih, lane on flame ya. Iya, ini Tapi masih- Arkeo sih soalnya nggak ada purify juga. Jadi kalau mainnya Steven-nya yang overturn ketarik. Masih belum ada Fatalist keluarkan, Ada masih Fi, ada tapi- Fi juga, tapi Brave Fighter dikeluarkan dari D-nya, mendapatkan 1 poin kill. R7-nya masih terima stun, 2 Dragon hanya untuk mengusir, tapi ternyata double kill dari D yang benar-benar baik banget tadi main lapu-lapunya. Maybe mencoba untuk perfect match, terkena 1 ultimate yang sangat amat baik, bahkan 2 dengan King's Calling tadi. Iya, tapi kali ini lihat dikit nih, mau coba untuk membabat Albertnya bakal menjaga. Oh, tapi Albertnya. Albertnya bakal ditumbangkan kali ini Psycho. Bakal coba mundur lebih dahulu Lemonnya, Gerak. tapi tidak bisa. Sulit untuk Bung Corner. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Reset lagi. Reset lagi. Tahan. Tahan, Lihat goalnya tahan. masih menang, teman-teman. Ya. Dan juga Lemon udah selesai. Kita harus happy nontonnya, Aduh, karena karena- energi positif kita akan menyalurkan nanti langsung terbang ke Singapura, langsung Betul. kena ke para alien ya di sana ya. Iya, karena memang Arkeosi juga mereka ngamanin turret di area atas sih. So, dari sisi lane mungkin masih diungguli sama Arkeosi, tapi ada R7 silence. harus Silence pertama, berhati-hati. silence kedua. Nggak mau ke silence yang ketiga. R7 masih bisa cabut ke belakang. Turtle yang kedua di menit yang kelima, mencoba untuk di zoning kah? Kayaknya dilepas. Kayaknya bakal dilepas, gak bakal mau dipaksain karena posisinya lagi pada jauh semua. Ada Psycho di sana sendirian. Terpaksa Imperial dikeluarkan Imperial Justice-nya Cimomo. Omawa, gimana keadaannya nih? Menit 5. So far sih Arkeo sih ya, memang kita lihat dia masih unggul ya, tapi Yep. mereka harus tetap disiplin juga, apalagi dengan adanya Natalia, di mana R7 di sini selalu menjadi bulan-bulanan dari para pemain. Dragon, tapi lihat bagus banget TV-nya. Bener-bener langsung dipatahin begitu saja. Isi sekarang coba diincar sama Finn-nya dari Torment Memory. Tidak ada ultimate, langsung ada execute. Untung saja 1-1 berhasil diamankan dari Ace-nya. Tapi benar-benar si Maybe-nya gila nih. Itu Dragon-nya harusnya dari R7 udah langsung dipencet aja langsung tas. Itu Yes. dikasih jeda, itu benar-benar langsung fatali di cancel. Bener. Wow. Aduh, meskipun harus bertukar Neo, tapi itu cukup worth it. Tapi kali ini lihat Psycho-nya. Terasa- Kita lihat ada pergerakan dari Ruby Didi dan bahkan coba untuk di-push kah? Fatali. Belum Nggak ada. perlu sepertinya. Nggak perlu karena masih cooldown juga. Tapi Albert masih 13, 1 melawan 3, curang keroyokan. Males aing mah. Ah, mohon maaf kalau 1 lawan 1 ini dong, bukan. Tak main catur ya. Iya. Gak apa-apa ya, nggak apa-apa reset lagi kali ini karena Arkeosi mereka juga tadi tukeran dengan turret di area bawah ya. Itu udah pasti. Oh, Fatali ini ya, karena Lemon masih bisa flicker ditarik balik. Satu hit lagi dia masih bisa dicolong oleh seorang Finn. Kalau coba mundur. Dapat memorinya dong. Yes. Aduh, itu last hit Torment Memory dari Ace yang berhasil mengamankan Lemon. Oke, tenang. Tapi ini masih apa ya, bisa dibilang kayak Arkeosi masih cukup oke karena Kemarin juga dia nggak biasa-bisa juga ya. iya, karena dia juga sebenarnya balik 1 untuk 1 terus dari tadi. Setidaknya nggak sia-sia juga sih poinnya. Usianya masih punya tetap. 70 tahun. Oke, masih ada Albert dengan Supermatic-nya didapatkan begitu saja dari Kramer yang gedenya.
Rokursa mau Turtle diamankan kah? resurrecting soon. Belum dikeluarkan dari sub aggregator terkala ketiga UNESCO yang kali ini sudah menguasai 50% lebih untuk vision atau bahkan dari mapnya, karena pelan-pelan ya, walaupun ini 50% lebih dari Bromesco sudah diamankan dari segi turretnya dan juga posisinya, tapi goldnya masih belum beda cukup jauh. Yes. Beda rekosi. Baru ada termacet aja dari Albert. Kitnya udah buat Vertasis. Bikin armor dulu, R7 armor, kemudian dia mau bikin Enes Battle kayaknya. Ini udah Ada Natalia. Itu saja memang udah dikejar. Masih menahan lebih kira-kira sih, emang R7 tuh tenang banget loh. Terus dia di geng tuh kayak dia tahu ada teman-temannya dan nggak langsung kebuang speaker. Cuma kayak kasih info kali. Ini 4 orang ngejar gue. Iya, dan juga R7 dari tadi di kelas jadi bulan-bulanan tapi dia masih bisa nahan dan kalian bisa lihat lah R7 cuma klik 2 kali loh. Iya, dia nggak ke-pick off terus dari tadi meskipun dia di-geng terus ya. Karena dia mungkin bikin satu item armor tadi juga sih buat Natalia. Walaupun nggak dijadiin kuiras atau mungkin item-item Yang armor putih ya? yang Dreadnought ya? benar. Kita kali ini dan ada vision dari Chokernya Albert. Bakal mundur sepertinya dari seorang R7, bakal dikejar 4 orang ya tuh, langsung ngincernya ke arah seorang R7. Ini bakal menjadi distraction sih yang dilakukan sama R7. Muter jauh, cukup jauh, masih ada Jet Kuno, masih ada Shunpo Cukup juga. jauh, sangat jauh. Yes, tapi mau dipotong sama D kayaknya. Oh enggak, bakal ditahan dulu. Ini Ada buff, Albertnya ditungguin. awas. Brave Fighter sudah ready, ada second eye, Oh. ada maybe, nggak ada flicker tapi dia nggak ada perfect match. Kayaknya udah tahu nih ada orang di area push orange buffnya dan ace-nya. Coba untuk ngepick terlebih dahulu. Dia motong landing aja bersama dengan seorang maybe di area bawah. Dan ini dari seorang Kip, emang rotasinya sih ngeselin banget, gila. Open visionnya, Psycho-nya jadi nggak bisa terlalu agresif banget sih. Nama item yang armor putih itu si Dreadnought Armor. Pas dia cukup bagus sih. Dia bisa nurunin 6% Lord, physical resurrecting damage soon, dari damage. musuh. Tuh. Dan efeknya itu selama 2 detik. Jadi lumayan banget sebenarnya untuk Natalia yang nggak bisa langsung satu kali combo dari ultimate-nya atau dari pasifnya dulu, style pertama, ulti yang kedua, style yang kedua, kemudian ulti yang ketiga, dan akhirnya dia pakai execute ya. Ya, tapi Albert kali ini udah ada Bit of Despair juga untuk skull damage-nya. Cukup lama ya, cukup berat loh ini. Soalnya susah Iya, mereka. Iya, rotasinya 940. ada kit juga kan katanya. Bener. Ini karena lagi kondisi tertekan dari Iya. BOD-nya 940 baru jadi tadi. It's okay. Taruh dulu. Ya, Fatality Psycho. hanya untuk Psycho saja. Yes. Winter Transit kah itu? Winter Transit kan dia? Flicker tadi sih barusan, tapi aku Jadi gak kita tahu. berhenti beberapa detik tapi nanti. Oh my god, bagus banget double kill dari seorang Stefan. Dan bakal mengincarkan kubu belakangnya, lini belakangnya. Walaupun disadari Iya, ada tapi orang banget. ini juga harus double kill dari Ezia. Seven. Ya sakit banget R7 masih mencoba untuk Shun Body dari begitu saja corrosive strike ya dari seorang Ace. Albert juga menjaga jaraknya. Ini benar-benar imbang di fight ya. Hanya 2 ekor saja dari kedua tim yang harus dipulangkan. Hilang dia, mati di medan perang. Iya. Ruby Didi udah jadi Holy Crystal juga, dan ini bakal bergantung dari R7 gitu. Dia bisa menahan nanti Bromesco dari tidak terlalu masuk. Dan juga tadi kalau kita lihat Lemon belum nggak ada Lihat item. Nggak ada nggak ada Psycho. King Skull tadi dia tadi. Oh Nggak ada net. Nggak ada, dia bikin langsung clear tapi kok sempet diem kayak nggak gerak gitu ya. Mungkin dia nahan. Nahan terlebih Tebal dulu. banget. Iya, karena dia masih punya flicker juga bukan sih. spiral. Oh, spiral. Spiral kayaknya. Oke. Oke. Maaf teman-teman, So guys, terlalu numpuk banget tadi mata saya kayak minusnya nambah. ST juga udah blade, udah axe juga di sini. Ruby D di Holy Crystal nih mesti hati-hati sih, ini Haritnya bisa jadi Sacred bayangan nih dari damage-nya, tapi selama sekitar Lemonnya masuknya on point sih nggak masalah. Ini memang rotasinya nih arah kiri sih agak sedikit dipres karena ada Natalia. Iya. Bakal coba itu tapi dua dragon langsung ke arah seorang Ruby D. Scrollingnya bagus banget. Yes, dan kalau ini kita lihat diculik satu dan bakal Psycho masuk dengan adanya Pra Justice, tapi rasanya ya nggak sempat terkena kit ya, masih bisa dihindari. Ace, Oh bawah juga ada. memory. Umbrella. Umbrella-nya langsung balik lagi. Iya, gue sih. Nah, tanya sih. Gue sama Obama responnya lu sama. Oke. Back to the game. Ada
Fatalinya sangat bagus, tapi Albertnya sekarat, tapi langsung diamankan begitu saja. Lemonnya dari belakang, harusnya pada mengincar karena kita. Lemonnya juga sekarat, King Skull dikeluarkan, tapi masih ada satu execute. Oh my god, ini nggak baik tampaknya karena kehilangan dari seorang Albert ya. Dan mencoba untuk diganggu, ada Psycho juga, belum ada ultimate Imperial Justice yang belum dikeluarkan, masih menunggu apakah ini akan menjadi Lord untuk Burmesco atau justru malah ada Finn si pencuri Lord yang akan mencuri Lord. Iya, tapi chipnya juga dikembangkan kali ini, sudah ketahuan positioningnya dan masih menjadi 4 lawan 3. Isi sekarang. Bakal dibuka teman Force kali ini. Oh, siapa yang dapat? Oh, masih ada Retribution. Well, Dragon yang sangat cantik, tapi karena seorang Ace dan Ace-nya masih hidup dan bahkan mati begitu saja dari R7-nya. Wow, ini bakal berat. Tinggal PR-nya untuk ke defense dan gimana ya? Susahnya adalah ketika kita melihat Bencintar yang tadi kita bilang, damage output masih agak sedikit kurang untuk RRQ Host. Bakal sedikit sulit. Iya, Ini semua meskipun dia punya King Skull gitu. tergantung setupnya sih. Bener. Jadi mungkin Albertnya bakal dari RQH sih mereka harus ini lagi, buying time lagi nih buat Albert. Karena Albertnya juga sekarang 133. R7 sih udah maksimal banget ya. Iya, R7 Tuh, sih. calling terkena stun dan langsung follow up. dia yang ditunggu-tunggu tapi ternyata oh my god, Fatalinya Bang, tapi dari sisi lain Albertnya diincar begitu saja. Oh my god. Wow, tersisa R7 saja dan kita memang harus mengakui Burmesco Myanmar benar-benar sangat amat kuat dan bahkan ini dia game untuk Myanmar berhasil mengamankan tiket ke Grand Final, tiket yang sangat amat mahal dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Myanmar. Burmesco 3-2 dan tetap yang kita harus respect dengan negara Myanmar dimana kita tahu memang sebenarnya mereka ada player-player yang luar biasa juga, namun harus dihosti. Mereka juga udah melakukan tugas mereka dengan sangat baik, membawa game ini sampai menuju ke game yang 5 bukanlah hal yang mudah. Dan congratulations untuk Burmesco, harus dihosti. Mereka mau tidak mau harus turun ke lower bracket. But it's okay, it's okay. Yang penting Arki Hoshi masih bisa Betul. naik lagi nanti ke